dengan TPS di chapter 1 dan yang mana tujuannya tujuan dari tadi ya, kita belum masuk ke sana tapi kita tahu dulu untuk memahami pelaksanaan proses biaya dan biaya, kemudian memahami terkait informasi biaya dalam aktivitas bisnis perusahaan, kemudian ada perbedaan proses bank dan proses manajemen targetnya ya, memahami pengelolaan biaya, kemudian diantaranya mengetahui berbagai jenis metode pengelolaan biaya, produksi dan metode penentuan biaya produksi. Oh ya, sebelum kita mulai belajar lagi, mari kita berdoa. Awal kita berdoa. Gitu. Pelaksanaan akumulasi. Perasaan itu sebenarnya aset sebagai utang. Jadi kalau kalian lihat bentukan, sebenarnya kalau kalian pada suatu usaha itu kan sebagaimana kita melihat informasi di perasaan dari 31 Desember sampai 2023 itu potret yang berbeda dengan perasaan pada 31 Desember 2024. Jadi pada 31 Desember itu ini yang tahu kan sama yang 2024 itu bukan. Makanya dia pun tidak karena kenapa bukan dia kan dia berjalan terus. Waktu kalau kita mau aliran sungai satu kemudian berlari karena dia terus berjalan. Kemudian dia akumulasi lain itu kurang fleksibel ya, karena kalau kemudian dilakukan tahunan dia trennya sama. Kalau misalnya manajer produksi ingin mengetahui kinerja karyawan, dia bisa minta sewaktu-waktu. Dia ingin minta di atau mereka manajer karyawan. Ini untuk waktunya, untuk produksi karyawan, ini untuk presensinya, dia ada artinya fleksibel, tergantung pada kebutuhan informasi. Kalau ini dia stagnan, akan ada di bulan pertama sekarang ini satu tahun mingguan. Terus yang kecewa dibatasi oleh mungkin akumulasi dan nasib dan apa yang tadi informasi yang terima itu sebenarnya ada kayak KPS kalau kecil KPS dan yang kedua kita jadi ada informasi artinya ada standarisasi. Dari sini itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan berarti sama sistem yang berdasar di perusahaan itu tidak boleh diterapkan di perusahaan. Bisa. Ketika perusahaan melakukan bisa bekerja, seluruh biaya menjadi biaya usaha. Satu proyek seluruh biaya menjadi biaya. Kemudian dari masuk ini biaya dengan terjadinya beberapa kegiatan objek. Kalau ternyata pembelian cuma ada, jadi sebenarnya biaya langsung akan dibayar ke tapi tetap yang produksi itu yang seluruh yang terjadi di bagian produksi pemasaran yang seluruh yang terjadi di bagian pemasaran yang dengan umum yang seluruh biaya tapi dengan hasilnya beberapa contoh kalau contohnya satu biayanya satu atau dua biayanya dua. Seperti yang bisa kalian lihat, bahwa kos produksi atau harga pokok harga pokok produksi ini akan
model awal persediaan awal terjadi dan dikurangi dengan persediaan model dari akhir dan menjadi HPP. Jadi ada pokok kos kedua. Dan sama dengan pilihan itu, contohnya kesimpulan lokasi dia itu nggak lepas dari kedua jenis tipe informasi tergantung pengguna informasi keuangannya yang diinginkan. Misalnya penggunanya dia kenal laporan mobility, maka dia mengikuti ketentuan dari informasi. Kalau misalnya penggunanya dari kenal itu informasi, nanti harus mengikuti ketentuan dari informasi yang sudah dilakukan dari fleksibel. Rinci, fleksibel, sifatnya efektif. Penjualan ini itu seringnya dianalisir. Kalau misalkan bisa dibuat dari di spesifik kalian nanti untuk pengambilan bisa. Oke, pengelolaan dia kemudian proses dengan pos jadi proses. Di dalam sini ada objek pengeluaran berdasarkan model pengeluaran ya. Kalau kita beli menggunakan yang namanya dimensi kalau pengelolaan itu menggaji mereka yang namanya dimensi. Kemudian fungsi pokoknya itu ada tiga fungsi pemasaran, kemudian untuk menjembatani fungsi produksi pemasaran, bagaimana fungsi demikian itu organisasi dan kemudian untuk biaya kesatuan biaya langsung sama kita. Kemudian kalau biaya itu kualitas kita. Nah, fungsinya kalau dari kita adalah untuk mengangkat atau berdiri tersebut dan mengelola biaya masukan supaya yang dimasukkan digunakan lebih kecil daripada nilai keuangan yang dikelola dan terus besar. Tanya Pak, bisakah mencari model alternatif biaya global bahkan yang dapat diterapkan secara seragam di berbagai negara dengan sumber ekonomi yang sangat berbeda? Ya, saya langsung coba jawab. Ya, tadi tergantung konteksnya. Kalau misalnya tujuannya untuk informasi personal, kepentingannya untuk personal, kayak orang berbagi, pasti bisa kayak tadi orang berbagi sesuai dengan desakan. Maka ya seluruh informasi dia mungkin sesuai dengan desakan. Artinya ada standarisasi terkait dengan laporan yang berbagi. Dari pendapatan supaya dapat pendapatan bersih, gimana caranya pendapatan ini dibagi dengan penjualan, dibagi dengan penjualan, kemudian dikurangi dengan potongan penjualan, kemudian jumlah penjualan bersih. Penjualan bersih nanti akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan jadi ada kos produksi sampai dengan pokok penjualan. Nah, kalau tujuannya untuk melayani informal, dia bisa selama informasi dia tersebut, metode dalam pengembangan dia tersebut telah disepakati bersama. Misalnya dalam manajemen itu ada namanya security based costing. Oke,
gimana sih caranya ngitung biaya berdasarkan ada alokasi biaya yang berdasarkan ada komunitas. Dan itu sudah disepakati bersama karena sudah berhasil di berdasarkan dalam mengalokasikan pengalokasi biaya di salah satu perusahaan. Karena praktek yang berhasil ini akan ditampung atau perusahaan yang lain itu bisa menerapkan praktik best practice dari satu perusahaan yang lain. Banyak sebenarnya kayak just plan itu kan konsep di mana zero inventory. Jadi gimana sih caranya supaya nggak ada persediaan? Karena kalau ada persediaan kan ada itu materi iya ada sagar Dan Pak, ya itu sesuai dengan ketentuan asuransi keuangan dan asuransi manajemen. Dan kira-kira risiko apa yang dapat timbul apabila sistem asuransi biaya ini tidak selaras dengan prinsip asuransi keuangan dan juga asuransi manajemen, khususnya dalam perusahaan manufaktur yang berskala besar. terus saya gimana? Ya, bagaimana sih jika ternyata dalam prakteknya alokasi biaya ini tidak sesuai dengan karakteristik dari baik operasional maupun informasi manajemen. Oke, contohnya misalnya kalau laporan laba rugi itu biaya tidak disajikan sesuai dengan misalkan, maka yang terjadi adalah nanti ada temuan, karena apa mau? Karena nggak bisa standar. Lalu kalau ada temuan di sana nanti dilihat temuannya masih wajar atau tidak, apakah ini sengaja atau tidak, dilihat wajarnya, materialitasnya berapa. Nah nanti baru ada keputusan apakah ini masih dalam koridor masih keuangan, maksudnya ini masih wajar nggak sih? Nah, karena dia nggak sesuai dengan karakter dari informasi keuangan, misalnya dalam ini, maka yang terjadi adalah tadi ya ada salah satunya kalau ditemukan oleh pihak pemeriksa ada temuan kalau yang ditemukan adalah misalnya sudah terjadi dan nggak ada pelunasan misalnya, maka pengambil keputusan misalnya dari manajer TS, dari manajer pembangunan itu akan salah mengambil keputusan. Oh ternyata pada intinya ketemu satu kejadian, padahal sesungguhnya dia loss, dia rugi. Nah kalau tersebut terjadi, maka perusahaan kan nanti sama itu. Kalau ternyata udah lambat lalu kan nanti bayarannya pajaknya kan tidak gede, udah banyak pajak kan kita hasilnya rugi karena sekarang dalam mendapat dalam menyampaikan informasi biaya. Ya bagaimana biasa mungkin ada ya terima kasih teman-teman kemudian dan aku bervalidasi ke kegiatan ini mungkin banyak salahnya saya minta dan mulai yang berbeda salah kita berbicara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kita akan beralih pembelajaran melalui video. Maka dari itu, marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Satria Desetama selaku pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan melalui pendekatan full costing. Ya, tujuan pembelajaran pada pembahasan metode harga pokok pesanan merupakan turunan dari sub CPMK 1, yang mana ialah mampu menjelaskan konsep substansi dari akuntansi biaya serta elemen turunannya pada suatu entitas ekonomi. Kemudian dari sub CPMK 1 ini akan diturunkan lagi menjadi nanti harapannya mahasiswa mampu memahami karakteristik metode pengembangan produksi berdasarkan pesanan. Berikutnya mampu memahami siklus akuntansi biaya pada metode harga pokok pesanan dan memahami manfaat dari metode harga pokok pesanan.
Ya, metode harga pesanan yang merupakan metode pengumpulan biaya produksi ini mengikuti karakteristik dari kegiatan produksi perusahaan. Kegiatan produksi perusahaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan produksi berdasarkan pada pesanan, yaitu hanya memproduksi sesuatu ketika ada pesanan, dan kegiatan produksi berdasarkan masa yang yang mana dia continue melakukan proses produksi. Untuk yang produksi berdasarkan pesanan tadi menggunakan metode harga pesanan, dan kegiatan produksi berdasarkan masa menggunakan metode harga pokok proses. Ini adalah pengertian dari metode harga pokok pesanan sendiri. Metode harga pesanan ialah pendekatan untuk mengumpulkan kos produksi berdasarkan karakteristik perusahaan yang hanya memproduksi produk berdasarkan pada pesanan. Dari metode harga pesanan ini juga memiliki karakteristik khusus. Yang pertama adalah kegiatan produksi dilakukan berdasarkan pada spesifikasi produk dari pesanan. Berikutnya biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Berikutnya adalah hanya biaya produksi tidak langsung yang dibebankan ke dalam produk berdasarkan pada tarif yang ditentukan di awal. Yang terakhir adalah harga pokok produksi per unit dihitung pada saat produk atau pesanan selesai diproduksi, yaitu melalui dihitung dengan cara biaya yang dikeluarkan untuk seluruh pesanan terkait dibagi dengan kuantitas dari pesanan tersebut. Metode harga pemesanan mengikuti siklus aktivitas bisnis dari perusahaan, yaitu dimulai dari pesanan masuk, pembelian bahan baku akan dicatat sebesar harga pokok bahan bakunya, kemudian diolah, diproses dalam produksi, akan dikumpulkan seluruh biaya bahan baku tersebut ditambah dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, kemudian setelah selesai nanti akan disimpan di gudang dan biayanya akan dikumpulkan dibagi dengan jumlah pesanan atau kuantitas pesanan terkait, sehingga menjadi harga pokok per pesanan. Pembahasan berikutnya adalah manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Seperti yang kita tahu, salah satu pendekatan dalam menentukan harga jual ialah cost plus margin atau markup, atau yang biasa atau kalau disederhanakan ialah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran satu pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga yang berikutnya adalah menghitung laba atau rugi tiap pesanan, dan terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan, baik persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan baku. Ya, untuk menutup dan kesimpulannya, itu siklus akuntansi biaya mengikuti siklus proses bisnis dari perusahaan yang berdasarkan pada pesanan. Dan berikutnya, pada metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikategorikan sebagai biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, dan hanya biaya produksi tidak langsung yang dibebankan ke dalam produk berdasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Saya gunakan seperti yang bisa kita lihat di layar.